Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Syafar Ramadan dengan NIM 240512041121. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktikum FTP dan mail server. Baik, untuk praktikum kali ini akan dimulai dengan membuka Cisco Packet Tracer yang telah dibuat di praktikum sebelumnya, yaitu praktikum routing dinamis. Nah, jika sudah, kita akan melakukan beberapa penyesuaian, yaitu pada bagian router 3, kita akan menambahkan dua server baru, yaitu server untuk FTP dan juga server untuk email. Oke, jadi kita cari terlebih dahulu, kita cari switch. Ya, baik, kita sudah menemukan PT switch ya. PT switch. Lalu kita akan menambah dua buah server lagi. Untuk server kita cari terlebih dahulu server. Baik, ada server di sini. Kita membutuhkan dua. Yang pertama kita akan gunakan sebagai FTP. Kemudian untuk server yang kedua kita akan gunakan sebagai email. Oke, jika sudah membuat dua server lainnya, kita putus terlebih dahulu sambungan antara web server dengan router 3. Oke, setelah semua sudah kita siapkan, baik switch dan juga servernya, kita akan menyambungkan ketiga server tersebut kepada switch. Web server dihubungkan kepada switch, server FTP juga dihubungkan ke switch, kemudian server email juga dihubungkan ke switch. Nah, kemudian untuk switchnya juga dihubungkan ke router 3. Oke, baik. Sepertinya sudah selesai semua. Langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan setting untuk IP address dari server FTP. Kita akan membuka IP address untuk web server sebagai acuan. Baik, yang ada di sebelah kanan adalah web server dan sebelah kiri adalah FTP. Karena 43.43.43.1 telah digunakan, maka kita akan gunakan 43.43.43.2. Untuk subnet masknya kita ganti di 255.255.255.192. Kemudian untuk default gateway-nya yaitu 43.43.43.3. Baik, jika sudah selesai, maka kita akan lanjut melakukan konfigurasi untuk server email. Oke, kita langsung masuk ke desktop, IP configuration. IP address-nya kita gunakan 43.43.43.4. Kenapa titik 4? Karena titik 3 sudah digunakan oleh router ya, router 3. Subnet masknya 255.255.255.192, ya betul. Kemudian default gateway-nya 43.43.43.3. Ya, setelah semuanya di setting, ini seharusnya sudah terhubung ya. Mari kita lihat terlebih dahulu untuk switch dengan router apakah sudah terhubung dengan benar. Salah, saya harus lihatnya dari sisi router. Dari sisi router kita akan masuk ke dalam config, kemudian kita coba cari yang terhubung dengan switch yang harusnya adalah 43. Baik, kita coba on off kan untuk melihat apakah benar yang berubah adalah jaringan yang menuju ke switch, dan ternyata benar ya. Karena sudah benar, kita bisa lanjut ke proses selanjutnya, yaitu kita akan membuat DNS yang baru.
yaitu kita masuk ke menu service, kemudian bagian DNS. Pada bagian DNS ini kita akan membuat nama baru, yaitu ftp.jarcom.com. Menggunakan huruf kecil aja ya, ftp.jarcom.com. Baik, kita menggunakan ini sebagai untuk tipenya kita buat menjadi record, dan addressnya kita arahkan karena FTP ke 43.43.43.2 sesuai dengan server yang digunakan untuk FTP. Kemudian kita tambahkan. Kemudian selanjutnya adalah email, yaitu mail.jarcom.com. Addressnya adalah 43.43.43.4. Tabnya record juga karena membuat baru. Oke, setelah semuanya ditambahkan, kita lanjut kembali ke server FTP. Nah, langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah ke bagian service dan juga ke menu FTP. Pada menu FTP kita akan membuat user yang bisa menggunakan FTP tersebut. Yang pertama saya akan membuat user 1 dengan passwordnya user 1. Untuk write, read, delete, rename, dan juga list kita centang semua. Kemudian kita tambahkan. Kemudian kita juga tambahkan untuk user 2-nya dengan password yang sama juga user 2. Write, read, delete, rename, dan list kita nyalakan semua. Kemudian kita tambahkan. Baik, setelah itu kita sudah berhasil untuk melakukan konfigurasi terhadap FTP-nya. Langkah selanjutnya adalah menggunakan konfigurasi email. Kita menuju ke server email, kemudian ke bagian service, bagian email. Untuk domain name-nya kita gunakan mail.jarcom.com. Kemudian kita lakukan set. Setelah itu kita menambahkan user dan password. Yang pertama kita akan menambahkan lab 1. Passwordnya juga lab 1 saja agar mudah diingat. Kita klik tombol tambah yang ada di bagian kanan, kemudian kita lanjut ke lab 3. Passwordnya juga kita buat lab 3. Baik, setelah semuanya ditambahkan, kita akan lanjut menuju praktikumnya. Namun sebelum itu kita akan pastikan PC yang digunakan untuk praktikum sudah menyimpan DNS dari server DNS ya. Menyimpan DNS-nya. Oke, DNS servernya belum di set untuk lab 1. Untuk DNS servernya ini kita akan cek terlebih dahulu untuk IP address-nya. 33.33.3.1 ya. Baik. Jadi pada lab 1 kita buat menjadi 33.33.33.1. Setelah selesai, kita akan coba buat juga di bukan PC yang 0 tapi PC 3. Yang ada di PC 3 ini kita buat untuk DNS servernya adalah 33.33.33.1. Baik, setelah semuanya selesai, kita sudah bisa untuk melaksanakan praktikumnya. Jadi praktikum yang pertama adalah praktikum menggunakan FTP ya. Jadi pada lab 1 kita akan mencoba membuat suatu teks sederhana dalam Notepad. Misalnya kita akan membuat teks halo jarcom seperti itu. Halo jarcom. Setelah itu kita akan simpan file ini. Bisa menggunakan Ctrl S atau di bagian file. Kita akan beri nama file ini sebagai project 1. Setelah project ini tersimpan, kita bisa pindah dari text editor ke command prompt. Kita akan coba tes menggunakan dir.
dir untuk mengecek isi dari direktori kita ya. Dan bisa kita lihat bahwa project1.txt sudah tersimpan. Setelah itu kita akan mencoba untuk terhubung dengan FTP. Dengan cara kita ketik FTP, kemudian nama domainnya yaitu ftp.jarcom.com. Seharusnya bisa terhubung. Sedang menunggu koneksi. Ketika menunggu koneksi, kita tunggu saja sampai berjalan untuk langkah selanjutnya. Ya, sudah selesai untuk loadingnya, yaitu kita akan masukkan username yang sebelumnya kita buat. Kita akan menggunakan username yang user1. Jika sudah, maka akan kita enter. Kemudian passwordnya kita ketik juga, user1. Ini memang tidak terlihat apa-apa ya untuk passwordnya ya, tapi ini sebenarnya terketik. Dan bagaimana cara kita mengetahuinya? Dengan kita coba enter saja. Jika benar, maka akan langsung ke tahap berikutnya. Ya, login. Artinya loginnya berhasil ya. User1. Kita login sebagai user1. Kemudian kita coba cek direktori yang ada di dalam FTP ini. Apakah ada project 1? Tentunya belum ada ya, karena belum kita masukkan. Setelah itu kita akan coba put project 1 .txt. Ya, baik, harus kita ketik put project 1 beserta tipe filenya yaitu txt. Seperti itu. Setelah transfer berhasil, kita akan coba cek direktori yang ada pada FTP ini. Pada server FTP bisa kita lihat project 1 ada di baris ke-31. Artinya sudah berhasil ya. Kita sudah berhasil menginputkan file yang kita buat ke dalam server FTP. Kemudian kita akan coba untuk quit. Artinya kita keluar dari server. Kemudian kita akan coba untuk mengambilnya. Tapi kita tidak akan mengambilnya di lab 1, kita akan mengambilnya di lab 3. Nah, dari lab 3 kita akan menggunakan perintah yang sama untuk masuk ke dalam FTP servernya, yaitu ftp.jarcom.com. Dengan username kita akan menggunakan user2. Username oke, artinya username-nya ada ya. Ya, baik, kita juga sudah berhasil login untuk di lab 3 dan dapat kita lakukan dir juga ya untuk memastikan bahwa project 1 tetap dapat kita ambil meskipun kita menggunakan PC yang berbeda, karena kita sekarang sedang mengakses komputer servernya atau FTP servernya, dan kita akan mengambil project 1.txt agar tersimpan di lokal dari lab 3. Baik, langkahnya adalah dengan mengetikkan get project 1.txt. Transfer complete ya. Dapat kita lihat di dirnya apakah masih ada, dan ternyata tidak terhapus ya yang ada di dalam FTP-nya. Tapi kita juga akan periksa apakah tersalin di dalam lab 3, yaitu kita akan melakukan quit terlebih dahulu. Quit untuk keluar dari FTP servernya. Setelah quit, kita akan coba melakukan dir. Dapat kita lihat bahwa project 1.txt berhasil masuk ke dalam PC kita. Dan mari kita akan coba dalam text editor kita. Kita akan membuka file project 1.txt. Dari file open, kemudian project 1.txt. Oke. Dapat kita lihat bahwa teks yang sebelumnya setelah kita buat berhasil ditampilkan di lab yang berbeda. Baik, artinya percobaan FTP sudah berhasil ya. Langkah selanjutnya adalah kita akan percobaan email. Langkahnya, kita akan kembali ke lab 1 terlebih dahulu. Kita akan mencoba mengirimkan email ke lab 3. Baik, untuk email kita masuk ke menu email, kemudian untuk your name, siapa nama ini bebas ya namanya.
kita akan coba pakai lab 1 aja. Lab 1 sebagai namanya. Email addressnya kita sesuaikan dengan email yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu ada lab 1 dan juga lab 2. Untuk lab 1 dan juga lab 3. Untuk lab 1 kita akan gunakan yang lab 1. Email addressnya artinya lab 1 at nama domain dari mail servernya tadi, yaitu mail.jarkom.com. Untuk server information ini kita isikan mail.jarkom.com juga ya. Sebenarnya bisa untuk incoming dan outgoingnya ini berbeda yang menangani, tapi ini karena dicontohkannya kita gunakan yang sama, maka tidak akan menjadi masalah ya. Mail.jarkom.com, logon information, kita akan gunakan lab 1. Passwordnya kita tadi passwordnya lab 1 ya. Kita akan coba untuk save terlebih dahulu. Baik, jadi sudah berhasil masuk ya. Kita akan mencoba mengirimkan email ke lab 3. Itu lab 3 @jarkom.com. Subjeknya kita buat halo dari lab 1. Halo, ini adalah pesan dari lab 1. Kita akan coba untuk mengirimkannya ke lab3@jarkom.com. Nah, baik. Sudah terkirim ya. Sending mail to lab3@jarkom.com with subject. Artinya jika teks yang di bawah ini sudah muncul, artinya pengirimannya berhasil. Mari kita akan coba menerima dari PC3. Dari lab 3. Oke. Dari lab 3 kita gunakan email sama. Username-nya sama, kita akan gunakan lab 3 saja. Email address-nya kita gunakan lab3 @mail.jarkom.com. Incoming mail servernya kita gunakan mail.jarkom.com. mail@jarkom.com. Username-nya lab 3. Passwordnya juga lab 3. Kita simpan, kemudian kita akan coba receive. Receive ini menerima email ya. Apabila ada email yang sudah masuk sebelumnya, akan ditarik ke dalam lab 3. Kita akan receive. Dan ternyata tidak ada ya. Tidak ada mail yang diterima. Artinya ada kesalahan ini dalam melakukan konfigurasinya. Baik, kita akan melakukan pengecekan sejenak. Bagaimana jika misalnya kita ubah untuk username-nya kita tambah @mailjarkom.com juga. Baik di lab 1 maupun lab 3 ya. Lab 1 @mail.jarkom.com. Baik, setelah kita save, kita akan coba melakukan compose lagi. Targetnya masih sama, lab 3 @mail.jarkom.com. Lab 1 mengirim
pesan. Halo dari lab 1. Kemudian kita akan klik kirim. Send sukses ya. Kemudian kita akan mencoba untuk memeriksanya lewat lab 3 yang sudah kita konfigurasi sebelumnya. Jika kita klik receive dan ternyata berhasil, maka email yang tadi dituliskan di lab 1 akan tampil di lab 3 ini. Kita akan coba klik receive. Dan ternyata ada POP3 configuration failure. Artinya ada kesalahan. Baik, kita akan mencoba melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Kita kembali ke server PT. Server PT, ada lab 1 dan lab 3. Lab 1 dengan password lab 1, lab 3 dengan password lab 3. Seharusnya sudah tidak ada permasalahan lagi. Sepertinya kita ada terbalik ya untuk email address dan username-nya. Bentar, kita coba terlebih dahulu untuk email address-nya hanya menggunakan lab 3. Oh, sepertinya tidak bisa. Jadi untuk mail.jarcom.com-nya sudah benar. Seharusnya diletakkan di email address. Dan username dan passwordnya seharusnya sudah benar. Kita akan tulis ulang lab 3. Baik. Dan sebenarnya tadi ada kesalahan konfigurasi ya. Ketika kita receive, kita dapat menerima pesan dari lab 1. Dan ternyata di lab 1 ini artinya konfigurasinya juga berhasil. Artinya kita username-nya menggunakan lab 1 saja, yang benar ya. Kita akan coba untuk kirim sekali lagi. lab3@mail.jarcom.com. jarcom.com. Kemudian untuk subjeknya tes kedua. Tes. Kemudian kita akan kirim. Setelah kita kirim, kita akan periksa di lab 3-nya. Kita akan coba receive sekali lagi. Apakah sudah dapat diterima atau tidak. Kita akan receive dan ternyata bisa ya. Jika kita klik pesannya sesuai dengan yang kita tuliskan sebelumnya di lab 1. Dan juga kita di sini bisa melakukan replay atau membalas pesan. Kita akan membalasnya dengan pesan berhasil diterima. Pesan berhasil diterima. Kita akan kirimkan ulang ke lab 1 karena sudah terkirim ya. Kita coba X sending mail to lab1@mail@jarcom.com. Artinya sudah berhasil terkirim. Ada tulisan send sukses juga. Kita akan coba periksa di lab 1 apakah berhasil menerima pesannya. Kita akan coba klik receive dan ternyata berhasil. Replay dari tes kedua yaitu pesan berhasil diterima. Ya, baik. Jadi sekian. Sepertinya itu adalah praktikum yang telah dilakukan untuk praktikum FTP dan juga mail server. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.